Alhamdulillah bertemu lagi sahabat holistik sekalian dengan kajian holistik kita dengan Master Holistik kita Bapak Puji Hartanto AKP. Untuk kesempatan kali ini kita akan lebih fokus membahas terkait dengan perubahan cuaca. Perubahan cuaca terkait dengan kondisi tubuh kita atau karena di sini kan kita sedang akan memasuki dari musim penghujan ke musim panas. Pastinya ada berapa yang mesti harus kita siapkan untuk menjaga imunitas tubuh kita tetap fit pada kondisi performa yang paling baik. Karena ini pastinya akan mendukung aktivitas kita, mendukung ibadah kita, mendukung segala aktivitas kita untuk lebih tetap fresh, produktif ya. Gimana Pak Puji terkait dengan adanya perubahan cuaca saat ini, karena yang kita tahu bahwa perubahan cuaca ini paling tidak juga pastinya akan mempengaruhi kondisi tubuh kita. Mungkin apa-apa saja yang perlu disiapkan dan poin-poin apa saja yang mesti kita waspadai bersama terkait dengan perubahan cuaca kalau yang saat ini berarti menuju ke musim panas. Iya. Jadi yang pertama, saya belajar tentang herba itu sudah lama, istilahnya 20 tahun lah ya. Dari 20 tahun itu buku saya baca berulang-ulang tentang penyakit musim panas. Ini kan menuju musim panas ya. Buku itu sudah saya baca berulang-ulang, seolah saat baca buku saya sudah paham. Tapi ketika saya mendapatkan ilmu yang baru lagi, nilai kepemahaman itu meningkat gitu. Apalagi kemarin ketika kita mau revisi di modul 2 bab tentang penyebab penyakit terutama PPL, nah, saya belajar tentang, udah lama sih saya pengen menulis itu, pengen belajar paling tidak secara prinsip-prinsip dasarnya itu tentang perubahan cuaca. Nah, baru kesampaian, Allah maunya sekarang. Ketika saya nulis berarti yang dimaksud sindrom Su itu musim panas itu adalah seperti ini dengan perjalanannya. Jadi sindrom Su itu nanti ada berapa jenis itu. Ada sindrom Su kemudian dengan kelembapan, sindrom Su dengan PPL angin itu nanti kecampuran. Nah, campuran ini ternyata kalau ini lebih ininya obatnya susunannya begini, kalau begini ini susunannya begini, kalau nanti terjadi kelembapannya lebih dominan seperti ini, kalau ini seperti, berarti ada pergerakan, tidak ada yang mutlak gitu. Itu yang pertama. Terus bagaimana kita tahu di lapangan, di aslinya? Orang zaman dulu perlu dipahami yang pertama, orang zaman dulu itu menyusun herba itu karena cuaca yang dia perhatikan terus menerus. Itu. Nah, kita sebenarnya para tabib tukang obat Indonesia lah, tukang jamu Indonesia zaman dulu itu ya ada ilmu titenya. Coba kita lihat dari primbon-primbon yang ada di keraton-keraton itu. Jadi ada masalah-masalah perhatian terhadap cuaca dengan bahasa-bahasa Jawa. Nah, itu kemudian itu yang menjadikan tolok ukur nanti pembuatan jamu-jamu. Nah, ini tidak pernah dipelajari, tidak pernah digali. Nah, saya mencoba menggali, ternyata, jadi kalau melihat musim, itu kuncinya di tekanan, perubahan tekanan. Tekanan apa Pak? Itu, ya perubahan tekanan, dari tekanan yang kosong dan penuh gitu. Nah, ini yang nanti muncul kalau di lokal itu, secara lokal itu muncul angin laut dan angin darat. Itu angin darat berarti munculnya apa? Angin darat dari darat ke laut ya. Itu pada malam hari. Kalau angin laut dari pagi sampai siang. Berarti itu saat kalau angin laut berarti pada saat nelayan kembali itu. Nah, secara berkembang garis besarnya menjadi angin muson barat, angin muson timur. Jadi angin muson barat adalah angin yang bertiup dari benua Asia menuju kepada Australia. Ya, dari barat ke timur. Ya, makanya dia melewati Khatulistiwa, dia dibelokkan ke kanan. Nah, karena dia melewati
ini karena dia melewati samudra Hindia dan lautan Pasifik ya Pak ya kalau nggak salah. Itu dia membawa cukup air sehingga Indonesia saat itu adalah musim hujan. Nah, musim hujan. Dan benua Australia dia musim panas. Nah, ketika yang namanya pergerakan hujan itu penuh, ya tekanannya penuh. Nah, sedangkan kalau panas tekanannya kosong karena panas itu udara memuai. Ketika memuai berarti daerahnya kosong dengan tekanan. Maka terjadi pergerakan hujan itu bergerak yaitu menuju kepada daerah yang kosong. Maka terjadi pergerakan ke arah barat, ke arah Australia. Ke arah Australia, dan dari Australia ketika masuk tekanan penuh maka dia bergeser menuju kepada tekanan yang kosong. Balikan ini yang ditinggalkan kosong, ini pindah. Tapi karena dia melewati gurun pasir dan selat-selat yang sempit, maka tidak terlalu banyak membawa kandungan air. Maka dia kemudian muson timur Indonesia kemarau. Nah, yang disebut pancaroba adalah terjadi perubahan dari mulai musim hujan kemudian mau masuk ke musim kemarau. Nah, di awal mau masuk musim kemarau itu maka ada tanda-tanda di mana biasanya nilai kelembabannya tinggi. Kadang hujan, kadang tidak, kadang hujan, kadang tidak itu. Akhirnya apa? Kalau hujan berarti apa? Kelembaban. Itu dari atas turun, berarti ini udah penuh ya, jenuh ya, turun, bawah itu kosong, maka dia turun. Nah, ketika udah turun maka ini suhu naik. Ketika suhu naik maka atas kosong, dari bawah naik juga kelembaban. Nah, ini membentuk awan, itu nanti hujan lagi. Maka perubahan seperti ini menimbulkan nilai kelembaban yang tinggi. Nah, ketika kelembaban tinggi, maka kita lihat di pola persepan herba pada pergerakan ini dalam hitungan hari atau hitungan minggu terjadi pergerakan. Maka saat itu kelembabannya tinggi, padahal sudah masuk ke musim panas. Tapi ini masa pancaroba, di mana ada panas, ada hujan, nilai kelembabannya tinggi. Maka komposisinya nanti akan berbeda ketika sudah mulai semakin bergeser menuju ke panas aslinya. Di mana nilai kelembabannya berkurang, maka nilai panasnya yang dominan. Nah, kemudian nanti juga dilihat mana yang diserang. Organ daerah atas, organ daerah tengah, atau organ daerah bawah. Itu. Maka biasanya kalau musim panas itu pertama yang diserang itu daerah atas itu. Kalau dia perbedaan tekanan ini akan menimbulkan angin. Semakin perbedaan tekanannya tinggi, anginnya semakin kencang. Itu. Makanya kalau sudah musim panas kering, itu angin itu sepoi-sepoi sebenarnya. Tidak terlalu kuat kencang. Yang kencang itu mesti apa? Perubahan, pancaroba. Maka muncul angin puting beliung, kemudian angin yang kencang, angin dengan disertai hujan dan petir dan badai itu mesti terjadi pada musim peralihan. Tapi ketika sudah murni musim hujan, murni kepada musim panas, itu hujan-hujan tanpa angin yang terlalu kencang. Tapi menjelang musim panas menuju musim hujan, mesti angin dan hujan. Itu akan muncul petir. Nah, itu perubahan tekanan itu ternyata. Berarti itu juga mempengaruhi kepada perubahan suhu di dalam tubuh mengikuti ritme yang ada di dalam cuaca yang ada di sekitarnya. Maka terjadi perubahan itu contoh ya. Pagi sampai siang itu panas menyengat dari pagi sampai siang. Tahu-tahu hujan, sorenya hujan sampai malam atau malamnya hujan. Atau kalau sudah semakin masuk ke musim panas, itu berhari-hari panas, tahu-tahu nanti hujan, sehari, 2 hari. Nanti panas panjang, nanti hujan. Lama-lama tidak ada hujan sama sekali. Itu sudah mau mendekat itu, berarti itu menunjukkan nilai panasnya lebih dominan daripada musim panas. Nilai panasnya lebih dominan dibanding lembabnya. Itu maka komposisinya nanti berubah. Jadi kalau kita mau menyiapkan, berarti
bagaimana manusia itu bertahan terhadap cuaca yang ada. Maka Allah beri kemampuan akal manusia untuk menjaga bagaimana dia bertahan terhadap. Maka dengan akalnya dia berpikir, muncullah para ahli herba itu, muncul teknik-teknik meramu. Berarti kalau cuaca kayak gini, perubahannya kayak gini. Dalam rangka apa? Tubuh itu distabilkan ketika menghadapi perubahan yang bergejolak itu, tubuh masih cukup kuat untuk bertahan. Disitulah yang disebut daya tahan. Kalau hewan itu kan dengan nalurinya, dengan tahu-tahu bulunya ditebalkan. Allah mau menebalkan bulunya ketika musim dingin. Karena apa? Otaknya tidak bisa untuk mikir. Untuk, wah saya nyari rumput ini, saya minum jamu pahitan, kan nggak ada itu yang namanya hewan. Dia, Allah sudah siapkan dengan tujuan penciptaan nanti apa namanya hewan seperti itu, ya Allah siapkan dengan nalurinya, dengan ininya dan sebagainya. Mungkin dia makan apa dan sebagainya untuk bertahan. Nah manusia tidak Allah sediakan semuanya, tapi disediakan otak untuk berpikir. Maka yang bertahan hidup waktu itu ya bisa, yang tidak bertahan ini. Kemudian manusia itu bagaimana membantu yang tidak bisa bertahan, fisiknya lemah, untuk bisa bertahan di cuaca itu. Maka dibuatlah ramuan, dibuatlah teknik dan sebagainya. Disitulah terjadi pengkayaan ilmu. Jadi dalam rangka bertahan dan melindungi teman-temannya, melindungi kelompoknya, melindungi orang lain, kepedulian pada orang lain, disitulah ilmu berkembang. Maka kita sampaikan bahwa orang hebat itu bukan lahir dari universitas yang besar, bukan lahir dari tempat pelatihan yang mewah, bukan, tapi lahir dari orang yang peduli kepada derita orang lain. Ketika dia peduli pada derita orang lain dan ingin membantu, maka Allah akan mampukan dia untuk bisa mengerti. Itulah yang disebut penemu sebenarnya. Penemu itu orang yang peduli. Coba cari penemu yang nggak peduli. Saya nggak peduli dengan urusan orang lain, kok jadi penemu? Nggak ada. Penemu pasti orang yang peduli. Nah itu gambarannya kayak gitu. Nah dengan pola perubahan ini, maka ramuan-ramuan yang akan disusun itu nanti ngikuti pola. Saya mungkin tidak menyebutkan konsep ramuannya ya, karena ini bisa dibuat dengan ramuan Indonesia, bisa pakai Cina, bisa yang di daerah Arab, bisa pakai Eropa, pakai yang di India itu ramuan-ramuan dari India bisa. Yang penting konten prinsipnya sama. Itu prinsip-prinsip dasarnya sama. Kalau prinsip dasarnya sudah sama, maka carilah tanaman yang Allah tumbuhkan di masing-masing daerah Anda, yang sifat dan karakternya mirip satu dengan lainnya, bisa menggantikan satu dengan yang lainnya yang sudah Allah ciptakan dan sediakan di lingkungan kita. Itu prinsipnya kayak gitu. Maka boleh Cina campur Arab, boleh Indonesia campur, boleh aja. Itu. Yang penting prinsip pembuat ramuan itu sesuai dengan konteks alam yang terjadi. Nah kalau itu tidak, maka tidak akan ketemu. Jadi dalam menghadapi cuaca ini, coba pelajari terus menerus perubahan-perubahan yang ada, nanti akan ketemu dan Allah akan berikan kepada kita. Itu. Makanya saya baca itu, subhanallah, nanti akan ketemu di satu modul 2, di modul kitab modul 2 saya akan terangkan tentang itu, terus detail lagi. Tapi tidak prinsip-prinsipnya yang saya sebutkan di situ, misalnya membuang lembab sekian, ini sekian menghilangkan panas, kemudian membuang angin yang ada di permukaan. Karena kalau sindrom Su itu penyakitnya bukan di sini lagi, tapi turun lagi ke bawah. Nah kalau masuk lagi sudah organ dalam, berarti dia di tengah. Jadi dia harus diurai. Jadi sindrom Su itu mengurai. Kalau dia di permukaan mengusir namanya. Kalau ini mengurai, itu beda. Terus ramuannya juga beda. Jadi sama-sama masuk angin, tapi pada musim ini dengan musim berangin berbeda konteksnya nanti. Itu. Nah ini yang harus kita paham. Nanti akan saya jelaskan detail dengan ramuan, dengan tekniknya sekaligus itu di modul 4 bab Capita Selecta. Jadi penyakit-penyakit musim panas nanti jenisnya 1, 2, 3 itu dengan teknik pengobatannya, dengan pola makannya, dengan herbanya, dengan
kemudian tekniknya mungkin yang dipakai apa yang cocok, itu titiknya mana itu akan ada di situ. Yang nanti mungkin kita akan kembangkan itu ketika sudah bukunya jadi, kita kembangkan mungkin di YouTube juga. Gitu. Jadi satu kasus tapi bisa berseri-seri itu sebenarnya banyak sekali. Jadi kalau kita bahas sebenarnya pelajaran itu nggak pernah habis sampai kita mati, nggak selesai. Gitu. Ya. Jadi seperti kita dihantarkan kembali ke pelajaran-pelajaran ilmu pengetahuan alam. Jadi emang kita seperti kita harus di flashback apa yang terjadi mungkin. Jadi emang dari tadi yang dipaparkan Pak Puji, jadi emang kita harus tahu kondisi di alam itu seperti apa, prosesnya seperti apa, supaya kita bisa memutuskan bahwa untuk solusinya itu biasanya kebalikannya, ya kan? Berarti kan kalau semuanya cuaca panas, gimana supaya caranya tubuh kita tetap dingin, jadi nanti ada namanya kondisi homeostasis atau keseimbangan yang itu yang menjadikan kita tetap sehat dan produktif gitu ya Pak Puji. Tetap kita melihat prinsip ya. Jadi prinsip kalau mau dibawa kemana-mana tetap nanti hasilnya akan sama dan tetap akan teguh pada prinsip tersebut nih Pak Puji. Jadi mungkin seperti itu yang disampaikan terkait dengan apa Dabalikana dan persiapan menghadapi musim panas yang sebentar lagi kita akan proses memasuki. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.